Shalom saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pada siang hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa yang baik dan ajaib, Bapa yang bertahta di kerajaan sorga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas penyertaan yang Tuhan berikan kepada kami atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi kami kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang kami kerjakan. Maka dari itu, kami mohon kiranya Bapa berkenan menyertai kami selalu di sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat-Mu hingga saat ini kami masih bisa merasakan kebaikan-Mu dan buatlah agar kami selalu mengucap syukur kepada-Mu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini kami masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini kami akan memulai pekerjaan kami. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang kami selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagi kami, bagi keluarga kami dan juga tempat kami bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini, agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sahabat pendengar renungan saudara rohani, bacaan renungan dan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini akan kita mulai dari pembacaan nats sebagai berikut. Sebab Tuhan, yang Maha Tinggi, adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Tertulis di dalam kitab Mazmur 47 ayat 3, topik renungan kita hari ini adalah sangat dahsyat. Bacaan kita pada siang ini dapat Anda baca di Alkitab saudara yang terambil dari kitab Mazmur 47 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Untuk pemimpin biduan, dari Bani Korah, Mazmur, hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai, sebab Tuhan, yang Maha Tinggi, adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita, suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita, kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Sela Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Ya Tuhan itu, dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah, bermazmurlah bagi Raja kita. Bermazmurlah, sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermazmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul sebagai umat Allah, Abraham. Sebab Allah yang empunya perisai-perisai bumi, Ia sangat dimuliakan. Kata mutiara renungan kita hari ini adalah, tak ada yang lebih dahsyat daripada mengenal Allah. Mari kita mulai renungan siang kita. Mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Kata berikut ini sering dipakai dan kita mendengarnya dalam konteks yang sangat tidak lazim. Kata tersebut adalah dahsyat. Suatu kali cucu saya, Josh, yang berusia 9 tahun dan saya sedang bermain mobil balap yang dikendalikan dari jauh di ruang keluarga. Beberapa kali ia berkata, dahsyat. Pada kesempatan lain, ketika saya dan istri saya sedang meninggalkan restoran, sang manajer restoran yang sedang berdiri di pintu bertanya, apakah semuanya memuaskan Anda? Ya, jawab saya, dahsyat, katanya. Kedua peristiwa ini membuat saya berpikir, meskipun bermain dengan cucu saya dan menikmati makanan di restoran adalah hal-hal yang menyenangkan, tetapi apakah pengalaman-pengalaman ini memang benar-benar dahsyat? Jadi, saya membuka kamus Merriam-Webster edisi lengkap.
Definisi utama mencatat arti dahsyat sebagai rasa hormat yang sangat dalam, mengerikan, hebat. Saya jadi teringat ketika sedang berdiri di tepi Grand Canyon sebelah selatan. Ini sungguh-sungguh merupakan pengalaman yang dahsyat. Kemudian, saya memikirkan kenyataan yang jauh lebih dahsyat, yaitu mengenal Sang Pencipta dan Penopang seluruh alam semesta ini. Jadi, memang tidak mengherankan apabila pemazmur menulis kalimat seperti ini, Tuhan, yang Maha Tinggi, adalah dahsyat. Lain kali apabila kita mendengar kata dahsyat, kiranya kata itu mengingatkan kita kepada Allah kita yang hebat, yang benar-benar dahsyat. Bertepuk tangan dan eluk-elukkanlah Tuhan. Mazmur 47 ayat 2 berkata, Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, eluk-elukkanlah Allah dengan sorak-sorai. Memuji Tuhan itu ada banyak cara. Sebagian di antaranya adalah bertepuk tangan dan mengeluk-elukkan Tuhan. Sering kita jumpai ada banyak orang Kristen yang tidak bersungguh-sungguh dalam memuji Tuhan. Mereka memuji Tuhan ala kadarnya, padahal mereka tahu kepada siapa pujian itu ditujukan, bukan kepada manusia, tapi kepada Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Maka dari itu sikap hati dan sikap tubuh kita dalam memuji Tuhan adalah hal yang sangat penting. Saat memuji Tuhan hati kita harus benar, tidak ada ganjalan, harus terbebas dari hal-hal yang negatif, iri hati, amarah, jengkel, sakit hati, benci, dendam, sombong dan sebagainya. Begitu juga sikap tubuh kita turut menentukan. Pemazmur menggambarkan bagaimana kita bersikap dan mengekspresikan puji-pujian bagi Tuhan, bersorak-sorai. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar, bersorak-sorailah. Bertepuk tangan, hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, eluk-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Angkat tangan, demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Tari-tarian, biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tari-tarian, biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Ketika kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh dan dengan sikap hati yang benar, Tuhan menyatakan hadirat-Nya di tengah-tengah kita, bahkan Ia sendiri bertakhta di puji-pujian kita. Untuk menghormati hadirat Tuhan, selain memuji Dia, kita juga harus menyembah-Nya. Penyembahan adalah ungkapan penghormatan atas kebesaran, keagungan dan kekudusan Tuhan. Karena itu kita harus menghormati hadirat Tuhan dengan menyembah-Nya, bukan hanya lewat kata-kata saja, tetapi bisa juga melalui sikap bersujud, bertelut, tersungkur, mengangkat tangan dan sebagainya sebagai tanda merendahkan diri dan ketidaklayakan kita di hadapan Tuhan, karena Dia adalah Allah yang besar, dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Janganlah memuji dan menyembah Tuhan karena kebiasaan, apalagi jika kita tidak hidup dalam kebenaran, niscaya Tuhan tidak akan pernah berkenan kepada puji-pujian kita. Mari kita bertepuk tangan dan bersorak-sorai memuji Allah kita yang dahsyat. Kunci kerajaan Allah telah diserahkan kepada Yesus. Karena itu Yesus berkata, tidak ada seorang pun akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Berbahagialah kita semua yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Raja kehidupan kita. Terima dan laksanakanlah ajaran-Nya dalam setiap langkah kehidupan kita. Dia telah mempersiapkan tempat bagi kita semua dalam kerajaan Allah Bapa di surga. Karena itu, bertepuk tangan dan eluk-elukkanlah Tuhan sepanjang hidup kita. Yesus terangkat ke sorga dan kita bersukacita. Sebagai umat Allah, sudah selayaknya kita beribadah dan menyembah Dia dengan sepenuh hati. Amat disayangkan, ibadah zaman sekarang dipenuhi oleh hiburan demi kesenangan umat semata, dan bukan dipenuhi oleh penghormatan demi kemuliaan Tuhan. Berbeda sekali dengan cara pemazmur mengajak umat Allah beribadah. Mazmur ini, baik dalam konteks nas maupun dalam konteks historisnya,
dilatar belakangi oleh suatu peristiwa penting yang telah dialami oleh bangsa Israel. Peristiwa penting dimaksud adalah kemenangan besar yang didapatkan oleh bangsa Israel atas musuh-musuh mereka, yaitu bangsa-bangsa lain yang sebenarnya jauh lebih besar dan lebih kuat daripada mereka. Bangsa Israel pun menyadari hal ini, sehingga mereka mengakui bahwa kemenangan atas bangsa-bangsa lain itu diperoleh hanya karena pertolongan Tuhan semata. Bahkan mereka menegaskan bahwa peperangan yang berakhir dengan kemenangan atas bangsa-bangsa lain yang jauh lebih kuat itu sesungguhnya dilakukan oleh Tuhan Allah sendiri yang telah mendengar keluh kesah dan telah memperhatikan kesengsaraan mereka, sehingga Tuhan Allah itu datang sendiri menaklukkan musuh-musuh mereka. Pasal ini merupakan sebuah nyanyian pujian yang mengangkat Allah sebagai Raja yang agung dan kuasa di atas seluruh bumi. Ini adalah panggilan untuk memuliakan Allah dengan sorak-sorai dan nyanyian, serta mempersembahkan mazmur kepadanya sebagai tanda penghargaan dan hormat. Ayat 6 menggambarkan gambaran Allah naik dengan sorak-sorai dan bunyi sangkakala. Ini menciptakan citra kemenangan dan keagungannya di atas segala sesuatu. Kedengaran sorak-sorai dan bunyi sangkakala yang disebutkan dapat diartikan sebagai simbol dari pujian dan perayaan yang terjadi ketika Allah mengendalikan dan memerintah. Ayat 7 mengulangi panggilan untuk menyanyikan mazmur kepada Allah, menegaskan lagi betapa pentingnya memuliakannya melalui lagu-lagu pujian. Dalam konteks ini, Raja kita merujuk kepada Allah sebagai Raja yang memerintah atas segala sesuatu, bukan hanya bangsa Israel. Ayat 8 dan 9 menjelaskan bahwa Allah adalah Raja atas seluruh bumi dan bangsa-bangsa. Hal ini menunjukkan universalitas kedaulatannya dan bukan hanya terbatas pada satu kelompok atau bangsa tertentu. Allah duduk di atas tahtanya yang kudus, menggambarkan tempat keagungan dan kuasanya. Ayat 10 menunjukkan bahwa pemimpin-pemimpin bangsa-bangsa berkumpul, seperti umat Allah, Abraham, untuk mengakui Allah sebagai Raja yang melindungi dan memelihara bumi. Allah dianggap sebagai perisai bagi bumi, yang menyiratkan perlindungannya terhadap dunia dan keadilannya. Di Mazmur 47, dalam teks renungan kita pada hari ini, pemazmur mengajak segenap umat Tuhan untuk melantunkan puji-pujian dan sorak-sorai bagi Tuhan Allah yang telah turun dari surga untuk menolong dan melindungi mereka, dan sekarang Tuhan Allah itu kembali naik ke surga, menuju tahta kerajaannya yang kudus. Pemazmur mengajak seluruh umat Tuhan, bahkan mengajak segala bangsa yang telah mengalami pertolongan dan perlindungannya untuk bermazmur sekaligus mengakui kekuasaan Allah sebagai Raja yang sesungguhnya. Raja yang tidak hanya memerintah atas bangsa Israel tetapi juga memerintah atas bangsa-bangsa lain. Raja yang besar atas seluruh bumi. Raja yang sangat dimuliakan. Apa artinya? Yaitu bahwa tidak ada alasan untuk tidak memuji Tuhan. Tidak ada alasan untuk tidak mengakui kekuasaan Tuhan, dan tidak ada alasan untuk tidak menerima Dia sebagai penolong, pelindung, dan penguasa mutlak dalam kehidupan manusia. Manusia, orang Kristen, termasuk kita semua yang hadir dalam kebaktian pagi ini, akan sulit mengekspresikan pujian dan pengakuan akan kekuasaan Allah, apabila kita menganggap Allah belum pernah atau jarang menolong dan melindungi kita. Apabila kita menganggap kehidupan ini dapat dijalani karena kekuatan atau kemampuan kita sendiri, atau apabila kita cenderung melihat lebih pada kegagalan atau kekurangan yang kita miliki dan abai terhadap kelebihan atau keberhasilan yang pernah kita alami. Orang-orang yang selalu menghayati kehidupan berimannya dengan benar, akan mampu melihat, mengakui, dan menjalani hari-harinya dengan penuh sukacita. Bahkan dalam masalah dan tantangan besar sekalipun, dia masih mampu melihat bahwa kuasa Tuhan jauh melebihi masalah dan tantangan dimaksud. Dia mampu melihat bahwa pertolongan dan perlindungan Tuhan jauh melebihi kelemahan atau kekurangan dan kegagalan yang dialami, dan keselamatan yang dari Tuhan jauh melebihi kesulitan dan ancaman dalam kehidupan ini. Berangkat dari perenungan itu,
kita mampu bermazmur, memuji, dan bersorak-sorai bagi Tuhan, baik ketika kita berada dalam gereja ini, maupun ketika kita kembali menjalani kehidupan kita sehari-hari. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa banyak orang yang memuji dan mengakui Tuhan dengan bibirnya ketika mengikuti kebaktian, tetapi seringkali absen dalam merealisasikan pujian dan pengakuan itu dalam kehidupan sehari-hari, karena lebih mengandalkan kekuatan, kemampuan, kekayaan, pendidikan, jabatan, dan pengaruhnya untuk kepentingan diri sendiri, seolah-olah Tuhan tidak sedang mengamatinya, seolah-olah Tuhan tidak berkuasa dalam kehidupannya, padahal sesungguhnya Tuhanlah penguasa mutlak, penolong, pelindung, dan sumber keselamatan bagi kita. Ada orang Kristen yang tampil, tersenyum, dan bertutur kata sebagai anak-anak Tuhan ketika berada di dalam gereja, tetapi seringkali mengalami kesulitan untuk tampil, tersenyum, bertutur kata, bergaul, dan bertingkah laku sebagai anak-anak Tuhan di tempat kerja, di perjalanan, di warung-warung, di tempat tinggal rumah atau kos-kosan, di sekolah atau kampus, dan di tempat-tempat tertentu. Mengapa? Banyak faktornya. Salah satunya adalah ketidakmampuan kita dalam mengalami dan menghayati pertolongan, perlindungan, dan keselamatan dari Tuhan, ketidakmampuan kita untuk mengakui kekuasaan Tuhan dalam seluruh keberadaan hidup kita. Persoalan lain yang bisa muncul sehubungan dengan teks renungan kita pada hari ini adalah tentang cara kita memuji Tuhan. Dalam faktanya, ada orang atau gereja yang memuji Tuhan dengan cara yang cukup ramai bertepuk tangan, segala jenis alat musik, dan bersorak-sorai. Ada juga yang memuji Tuhan dengan cara yang lebih tenang. Banyak orang berdebat bahkan saling menghakimi hanya karena cara memuji Tuhan yang berbeda itu. Padahal Tuhan sendiri tidak pernah mempermasalahkannya. Sesungguhnya, setiap orang bebas memuji Tuhan menurut penghayatan dan pengalaman imannya dengan Tuhan. Sebab Tuhan sendiri pernah mengecam cara beribadah bangsa Israel pada zaman nabi-nabi karena cara beribadah mereka itu tidak diikuti dengan tingkah laku yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Memuji dan memuliakan Tuhan berarti mensyukuri kehidupan yang dijalani sebagai anugerah Tuhan. Mengakui Tuhan sebagai Raja berarti menjalani kehidupan dalam takut akan Tuhan, mencintai Dia dengan segenap hati dan akal budi kita. Hanya orang-orang yang seperti inilah yang mampu memuji dan memuliakan Tuhan sebagai Raja dan sumber keselamatan. Ketika kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh dan dengan sikap hati yang benar, Tuhan menyatakan hadirat-Nya di tengah-tengah kita. Bahkan Ia sendiri bertakhta di puji-pujian kita. Untuk menghormati hadirat Tuhan, selain memuji Dia, kita juga harus menyembah-Nya. Penyembahan adalah ungkapan penghormatan atas kebesaran, keagungan dan kekudusan Tuhan. Karena itu kita harus menghormati hadirat Tuhan dengan menyembah-Nya. Bukan hanya lewat kata-kata saja, tetapi bisa juga melalui sikap bersujud, bertelut, tersungkur, mengangkat tangan dan sebagainya sebagai tanda merendahkan diri dan ketidaklayakan kita di hadapan Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang besar, dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Janganlah memuji dan menyembah Tuhan karena kebiasaan, apalagi jika kita tidak hidup dalam kebenaran, niscaya Tuhan tidak akan pernah berkenan kepada puji-pujian kita. Berbahagialah kita semua yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Raja kehidupan kita. Terima dan laksanakanlah ajaran-Nya dalam setiap langkah kehidupan kita. Dia telah mempersiapkan tempat bagi kita semua dalam kerajaan Allah Bapa di surga. Karena itu, bertepuk tangan dan eluk-elukanlah Tuhan sepanjang hidup kita. Marilah kita menyembah-Nya dengan yang benar, beribadah kepada-Nya dengan penuh hormat dan takut akan Dia. Karena Dialah Raja di atas segala raja, Tuhan kita. Bagaimanakah dengan kita? Adakah kita juga menyadari bahwa Allah kita adalah Allah yang besar dan luar biasa? Adakah kita mengamini bahwa Ia adalah Raja di atas segala raja? Jika iya,
Lalu bagaimana dengan ibadah kita terhadapnya? Masih adakah antusiasme dan sukacita ketika kita menghadap hadirat-Nya dan menyembah Dia? Atau justru ibadah kita beribadah dipenuhi kesenangan dan hiburan belaka? Tuhan telah turun menolong dan menyatakan diri-Nya untuk keselamatan umat-Nya. Apakah yang patut dilakukan oleh umat Tuhan dalam merespon perbuatannya yang demikian? Ajak jemaat untuk melihat lebih dalam kehidupan mereka. Bagaimana sikap kita merespon kebaikan Tuhan selama ini? Di mana Tuhan, Alkitab mengajarkan bahwa Allah memerintah bangsa-bangsa dari takhta kudus-Nya di surga. Meskipun kita tahu bahwa kehadiran Allah dalam arti tertentu hanya terjadi di surga, ajaran kitab suci juga memperjelas bahwa Allah itu maha hadir, atau hadir di mana-mana pada waktu yang sama. Sejak awal kitab suci, kita melihat kehadiran Allah melayang-layang di atas bumi, bahkan ketika bumi masih belum berbentuk dan kosong. Allah memenuhi dunia dengan ciptaannya, dan kehadiran serta kemuliaan-Nya terus mendiami seluruh bumi. Ada banyak contoh di seluruh kitab suci tentang kehadiran Allah yang bergerak di bumi, berinteraksi dengan ciptaannya. Ibrani 4 ayat 13 mengatakan, tidak ada sesuatu pun di antara segala ciptaan yang tersembunyi dari pandangan Allah. Semuanya tersingkap dan tersingkap di depan mata Dia yang harus kita pertanggungjawabkan. Yeremia 23 ayat 24 berseru, adakah yang bisa bersembunyi di tempat rahasia, sehingga aku tidak dapat melihatnya? Demikianlah firman Tuhan. Bukankah aku memenuhi langit dan bumi? Demikianlah firman Tuhan. Mazmur 139 merupakan kajian menakjubkan tentang kemahahadiran Tuhan. Di mana Tuhan? Jika Anda percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan menyertai Anda, di samping Anda, di atas Anda, dan di dalam diri Anda. Kehadiran dan perhatian Tuhan tidak pernah meninggalkan Anda. Jika Anda bukan orang yang percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan ada tepat di hadapan Anda, mengundang Anda, menarik Anda, menawarkan kasih, belas kasihan, dan anugerah yang ingin Dia berikan kepada Anda. Jika Anda tidak yakin dengan hubungan Anda dengan Tuhan melalui Yesus Kristus, silakan baca artikel kami tentang cara bersikap benar di hadapan Tuhan. Mungkin pertanyaan yang lebih baik daripada, di manakah Tuhan? Adalah, di manakah Anda dalam hubungan dengan Tuhan? Di mana Tuhan saat sakit? Tampaknya kita paling ingin mengetahui jawaban atas pertanyaan ini ketika dihadapkan pada cobaan yang menyakitkan dan serangan keraguan. Bahkan Yesus, pada saat penyalibannya, bertanya, "Ya Tuhan, Tuhanku, mengapa Engkau meninggalkan aku?" Bagi orang-orang yang menyaksikan kejadian tersebut, dan juga bagi mereka yang pertama kali membaca cerita ini, nampaknya Tuhan memang meninggalkan Yesus. Jadi jelaslah kita menyimpulkan bahwa Dia juga akan meninggalkan kita pada saat-saat tergelap kita. Namun, setelah mengamati terus-menerus peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah penyaliban, kebenaran terungkap bahwa tidak ada apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah, bahkan kematian. Setelah Yesus disalib, Dia dimuliakan. Dari contoh ini saja kita dapat yakin bahwa bahkan ketika kita tidak merasakan kehadiran Tuhan di tengah kepedihan kita, kita masih dapat mempercayai janji-Nya bahwa Dia tidak akan pernah membiarkan dan mengabaikan kita. Tuhan terkadang mengizinkan apa yang Dia benci untuk mencapai apa yang Dia sukai. Kami percaya pada fakta bahwa Tuhan tidak berbohong, Dia tidak pernah berubah, dan firman-Nya tetap benar selamanya. Kita tidak putus asa atas keadaan yang menyakitkan, karena kita hidup dengan iman pada setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan, tidak menaruh harapan pada apa yang dilihat atau dirasakan. Kami percaya kepada Tuhan bahwa masalah-masalah ringan dan sesaat kami memberikan kepada kami kemuliaan abadi yang jauh melebihi semua penderitaan yang akan kami tanggung di bumi ini. Jadi, kita memusatkan pandangan bukan pada apa yang kelihatan, melainkan pada apa yang tidak kelihatan. Karena kita tahu dan percaya bahwa apa yang kelihatan itu sementara,
tetapi yang tidak kelihatan itu kekal. Kami juga mempercayai firman Tuhan, yang mengatakan bahwa Dia terus-menerus bekerja bersama demi kebaikan mereka yang mengasihi Dia dan terpanggil sesuai dengan tujuannya. Meskipun kita tidak selalu melihat hasil baik yang Tuhan kerjakan, kita dapat yakin bahwa akan tiba saatnya kita akan memahami dan melihat dengan lebih jelas. Hidup kita seperti selimut. Jika Anda melihat sisi belakang selimut, yang Anda lihat hanyalah simpul-simpul yang berantakan dan ujung-ujungnya yang lepas menggantung di mana-mana. Ini sangat tidak menarik, dan sepertinya tidak ada alasan atau alasan untuk karya tersebut. Namun ketika Anda membalik selimutnya, Anda melihat bagaimana pembuatnya dengan cerdik menganyam setiap helainya untuk membentuk sebuah ciptaan yang indah, seperti kehidupan orang percaya. Kita hidup dengan pemahaman yang terbatas tentang hal-hal tentang Allah, namun akan tiba saatnya kita akan mengetahui dan memahami segala sesuatu. Di mana Tuhan saat sakit, pesan yang dapat Anda bawa di masa-masa sulit adalah ketika Anda tidak dapat melihat tangannya, percayalah pada hatinya, dan ketahuilah dengan pasti bahwa Dia tidak meninggalkan Anda. Ketika Anda tampaknya tidak mempunyai kekuatan sendiri, saat itulah Anda dapat sepenuhnya beristirahat dalam hadirat-Nya dan mengetahui bahwa kekuatannya menjadi sempurna dalam kelemahan Anda. Pertanyaan tentang Tuhan, di mana Tuhan sekarang? Di mana Tuhan saat kita sedang sakit? Selamat berkarya untuk Tuhan. Selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom.
Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.